Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini saya jabarkan mengenai materi K3 mekanik dan angkat angkut. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan logistik ya. Karena di logistik sendiri banyak K3 mekanik dan angkat angkut yang sering dijumpai. Entah itu dari awal sampai akhir itu ada, baik itu mekanik dan angkat angkut. Seperti ini. Nah, pembinaan dan pengawasan K3 mekanik ya. Nah, nanti di mekanik ini nanti ada beberapa ya. Jadi ada pesawat tenaga dan produksi, kemudian ada pesawat angkat angkut, dan juga operatornya. Nah, itu ruang lingkup mekanik ya. Nah, yang mengawasi siapa? Nah, di sini ya, menjamin keselamatan operator dan orang lain. Menjamin penggunaan peralatan mekanik aman dioperasikan. Kemudian menjamin proses produksi aman dan lancar. Nah, nanti bagaimana cara membina dan mengawasinya? Di sini ada beberapa dasar hukumnya, tapi ada peraturan terbaru ya tahun 2020 mengenai pesawat angkat angkut. Nah, di sini nanti hal yang perlu dikaji, contohnya yaitu konstruksi harus kuat, kemudian peralatan keselamatan terpasang dan berfungsi baik, kemudian alat perlindungan, layak operasi, ada riksa uji, kemudian perawatan dengan baik, SOP yang ini ya, yang diawasi oleh orang yang berwenang, kemudian tidak lupa adalah APD. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini ada sebenarnya ada lagi itu peraturan tahun 2020 mengenai angkat angkut. Nah, peralatan mekanik itu dibagi dua ya, tenaga dan produksi ya. Contohnya penggerak mula, mesin pengangkat kerja, mesin produksi, kemudian dapur ya. Kemudian angkat angkut ini peralatan angkat, kita transport, pesawat angkutan di atas permukaan dan di atas landasan, kemudian alat angkutan jalan rel. Nah, ini juga macam-macam, tapi saya beberapa contohkan, tapi nggak semua. Contohnya entitas transport ini saya nanti mungkin saya tambahkan aja. Di presentasi belum ada. Nah, sering terjadi kecelakaannya di K3 mekanik. Mengapa? Karena di situ ada potensi bahaya. Contohnya ya, bagian bergerak, kemudian bagian yang mempunyai peran, kemudian bagian yang menanggung beban, gas buang, suhu tinggi, kebisingan, kemudian kemampuan atau keterampilan dari operatornya. Nah, contoh kecelakaannya apa? Terjungkit, terjepit, peledakan, ya, meledak, tertimpa, roboh, kemudian penyakit akibat kerja. Nah, di sini analisa ya, di situ nanti ada analisa bagaimana penanggulangan dan pencegahan mengenai kecelakaannya. Nah, ruang lingkup pengawasan K3 mekanik ya, itu dari awal ya. Ini yang seperti yang saya katakan tadi ya, pesawat tenaga dan produksi, kemudian pesawat angkat angkut, kemudian operatornya. Jadi operator pesawat tenaga dan produksi, kemudian pesawat angkat angkut. Nah, pencegahan kecelakaan kerja ini sebenarnya standar ya, akan tapi yang di ruang lingkup ini juga tercover ya dari pencegahan kecelakaan kerja. Baik itu nanti operator, kemudian nanti dari device-nya atau peralatannya. Karena bukan hanya sebenarnya sebagian besar kecelakaan itu karena human factors ya, atau human error, akan tapi juga ada beberapa input mengenai peralatannya. Ini ya saya katakan tadi ya, jadi ada bagian yang bergerak, ya menanggung beban, peledakan, gas buang, getaran, bisingan, suhu tinggi, debu, kemudian ini operator.
Nah, syarat-syarat ketiga pesawat tenaga dan produksi ya, konstruksi kuat, layak dioperasikan ya. Kemudian alat perlindungan dan alat pengaman disertai contoh gambarnya, misalkan ada SOP-nya ya. Kemudian ada petunjuk bagaimana untuk ini yang menggunakan alat pengaman, kemudian alat perlindungan yang cocok dengan ketiga pesawat tenaga dan produksi. Nah, tidak lupa ada pemeriksaan dan pengujiannya. Nah, bukan hanya itu, perawatan juga ada. Kemudian ada SOP ya. Nah, SOP ini juga ada SIO ya, surat izin operator. Kemudian operatornya ini ya, melengkapi dengan APD. Nah, begitupun juga angkat-angkut ya. Selain yang tadi tenaga dan produksi, saya angkat-angkut juga. Jadi konstruksi harus kuat, layak dioperasikan, safety device ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan pengujian ya, sama ya. Kemudian operatornya harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Nah, ini juga ada SIO-nya. Nah, ini contoh-contoh untuk yang angkat-angkut ya. Angkat-angkut ini banyak ya. Nah, yang paling sering kita lihat itu ini ya, tower crane. Kemudian roof terrain ini ya. Kalau yang di mana? Di terminal kontainer itu biasanya ini ya, overhead bridge crane ini. Ada juga yang nanti saya jelaskan untuk yang di terminal kontainer. Nah, ini untuk forklift, ini bagian forkliftnya. Ini ada full tanknya ya. Di sini ada penjepitnya, ini carrier-nya. Kemudian ada lift cylinder ini untuk bagian mengangkatnya ya. Nah, ini ada overhead guard, ini untuk melindungi si operatornya. Dan ini ada sabuk ya. Nah, ini counterweight ini untuk yang ini ya, sebagai penyeimbang dari yang diangkat ini. Ini di belakang di forklift ini untuk penahan bebannya. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa ini ya, bagaimana cara mengoperasikan forklift yang dengan benar dan mematuhi keselamatan. Nah, ini slow ya, maksudnya ini di sini bukan balapan, tapi diutamakan untuk yang angkat-angkut ya. Nah, kemudian nanti kalau ini ya, jangan diangkat dulu ketika dia bergerak. Nah, kalau misalkan di sini forklift ini kan operator, kemudian ada barangnya itu lebih dari yang pandangannya. Itu harus ada monitoring. Istilahnya kayak juru arah. Jadi ada yang mengarahkan di sini. Nah, ini untuk khusus yang ke atas ya. Kalau ke atas seperti ini, kalau yang ke bawah itu nanti mundur seperti ini. Nah, dan juga perhatikan untuk yang barang-barang yang di belakang, pastikan tidak ada. Nah, ini nggak ada, forklift ini bukan untuk manusia ya, jadi untuk mengangkat barang. Nah, ketika mengangkat barang, ini areanya aman dari ini ya, pekerja. Nah, kalau di sini ini salah. Seperti itu. Nah, khusus untuk yang ini ya, mengangkat manusia, itu pastinya harus ada pelindungnya. Semacam kayak kurung ya, kurungan ini. Jadi ini untuk pengamannya. Seperti itu. Nah, ini untuk crane ya, crane. Nah, crane di sini ada operatornya, kemudian nanti ada riggernya ya, dan juga signalman. Nah, di sini bagian untuk rigger ini untuk pengunci untuk barang yang ini ya, memastikan bahwasanya barang yang diangkat itu benar-benar sesuai dengan muatannya, kemudian sesuai dengan prosedurnya seperti ini. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya harus ini ya, ketika operasi ini ya, pengangkatan barang itu ada beberapa prosedur, yaitu risk assessment dulu ya. Jadi mempertimbangkan resikonya apa saja yang ketika terjadi kalau misalkan mengangkat barang, terutama pemakai crane ya. Nah, di jangkauan crane ini harus ini ya, clear ya, atau aman. Jadi nggak ada
orang sembarangan lewat di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk yang angkat angkut, ini yang tenaga dan produksi ya. Ini termasuk juga K3 mekanik ya. Contohnya yang truk ini ya. Truk ini sering sekali digunakan, terutama kontainer ya sebenarnya. Nah, dan kebanyakan ya, kecelakaannya itu ini ya, kecelakaan dengan kendaraan lain. Seperti itu. Nah, dan juga ini, karena tidak sesuai dengan ini ya, jalan di pedesaan atau yang tempat-tempat yang jalannya kecil seperti itu. Nah juga mungkin kelelahan ya, kelelahan itu ya, kelelahan itu misalkan berkendara 10 jam lebih itu termasuk juga. Nah kemudian kecepatan ya, kecepatan dan juga yang ini terakhir ini ya, nah ini penting sekali untuk mempertimbangkan itu ban ya, apakah ini sesuai standar atau enggak. Nah karena juga ketika pengantaran juga ini juga mempengaruhi ya untuk ban ini. Seperti itu. Nah, ini beberapa rules ya atau peraturan yang sering digunakan untuk standar operasional prosedur untuk ini ya, truk driver atau supir truk ya. Nah, ini biasanya ini ya, nggak cepat tapi sesuai standar ya. Bahkan tidak boleh pakai ini ya sandal jepit ya. Tidak alkohol itu termasuk ya, drugs itu ya. No smoking ya ini yang agak susah nih kalau di Indonesia. Oh, mungkin di Indonesia alkohol atau drugs ini mungkin ada beberapa, cuman ya enggak terlalu strict di sini juga. Seperti itu. Bahkan untuk bertengkar aja enggak boleh ya. Seperti itu. Nah, seatbelt ini termasuk ya. Gitu. Nah, kebanyakan ya, balik lagi ke angkat angkut. Nah, ini kebanyakan kalau di kontainer, terminal kontainer, itu kecelakaannya mengenai kue crane. Kue crane itu nanti di sini ya, kue crane. Kok nah ini kue crane ya, kue crane seperti ini. Seperti itu. Kue crane, nah ini ada hujan, nah ini juga termasuk nih. Karena ini di lingkungan luar ya. Tidak indoor ya. Nah, ini kebanyakan seperti ini. Nah, ini contoh kecelakaan-kecelakaan untuk yang ini ya, keren. Nah, ini haul truck ini yang tenaga dan produksi ya. Haul truck ini ada yang bebannya lebih ya. Ini yang kecelakaan mobil ya. Nah, ini biasanya di aplikasinya di pertambangan untuk truk ini. Nah, ini forklift yang salah penggunaannya ya. Ini bebannya juga lebih. Nah, ini seperti ini ya. Ini contoh-contoh kecelakaan. Gitu. Nah, pemeriksaan dan pengujian, jenis periksa dan uji ya, berdasarkan peraturan undang-undang ya. Nah, pemeriksaan dan pengujian dalam pembuatan, pastinya ketika produksi, kemudian nanti ada final check untuk yang produk yang jadi. Kemudian pemeriksaan dan pengujian pertama dalam pemakaian peralatan instalasi baru atau setelah selesai pemasangan. Nah, ini instalasi ya. Kemudian pemeriksaan dan pengujian berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini untuk yang secara periodik. Nah, kriteria periksa dan uji ya. Jadi itu ada yang data umum, data teknis, kemudian ada pemeriksaan visual, pastinya ada checklist ya. Nah, kemudian nanti dimensi checklist ini kelihatannya mengcover apa saja dari K3 mekanik ini. Nah, kemudian ada pemeriksaan NDT. NDT itu adalah non-destructive test. Berarti tidak ada ini ya, merusak dari K3 mekanik tersebut.
Jadi seluruh komponen utama atau komponen yang menerima beban atau komponen yang diragukan kekuatannya atau kemampuannya. Nah, pastinya kalau di crane itu nanti takutnya ada retakan. Nah, retakan itu harus diuji dengan NDT. Ya, nanti saya kasih tahu NDT-nya gimana. Nah, kemudian ada pengujian dinamis ya, running test, kemudian statis. Nah, ada pemeriksaan setelah pengujian, kemudian ada laporan nanti. Nah, ini ada contoh-contoh ini ya, formnya ini. Ini ada 51 ini pesawat angkat angkut, kemudian penggerak mula, mesin berbayar, kemudian dapur atau kantor. Nah, pelaksana riksa uji ini ada khusus ahli K3 spesialis ya. Jadi ada juga yang PJK3 ya. Itu. Nanti setelah ahli K3 umum nanti bisa masuk ke yang ahli K3 spesialis. Itu kalau saya, teman saya itu estimasi 20 juta. 20 juta. Ini khusus yang pengecekan forklift ya. Nah, ini yang dimasuk dengan NDT. Ini contohnya untuk yang pengujian ini ya, ultrasonik. Ultrasonik. NDT ini macam-macam ya, ada yang penetran, dan segala macam-macam. Nah, kalian bisa browsing di Google ya, mengenai non-destructive test. Kok misalkan ada yang tanya nanti via WhatsApp ke saya untuk mengenai K3 mekanik. Nah, ini ya contoh khusus ya. Jadi di sini nanti riksa uji ya. Jadi nanti pengurus perusahaan ya, permohonan nanti dinas yang berwenang ke kabupaten kota ya, nanti menunjuk ya riksa uji ini di A3 spesialis atau PJK3 ini. Itu. Nanti ada pelaporannya. Nah, laporan ini nanti masuknya ke dinas Disnaker. Gitu. Nah, objek pengawasan peralatan teknik K3 yang dioperasikan di tempat kerja lintas kabupaten atau kota ya. Nah, contoh flowchart-nya seperti ini ya. Jadi perusahaan itu nanti ke dinas untuk ini ya, melaporkan bahwasanya ada angkat angkut atau istilahnya pesawat tenaga dan produksi untuk diperiksa. Contoh kalau di Poltek itu angkat angkutnya adalah lift ya. Nah, lift itu nanti ada stikernya, kalau kalian lihat itu nanti kapan terakhir harus diperiksa. Nah, itu harus nanti ada disnaker dan ahli K3 ya. Spesialis ya angkat angkut itu nanti mengeceknya. Seperti itu. Nah, tidak hanya di ini ya, di perusahaan, nanti ada di kapal ya, kemudian di pelabuhan juga. Nah, bukan hanya yang ini ya, bukan hanya secara alatnya saja, tapi juga gambar rencana juga termasuk. Nah, di sini misalkan yang untuk yang produksi ya, nanti pengecekan. Nah, ini harus lapor di Snaker juga. Itu. Nah, ini untuk yang sertifikasi operator. Nah, operator ini ya, dari sini ya, ada beberapa, terutama di Snaker ya, di Snaker. Nah, ini perusahaan, nanti ini lapor juga. Kemudian nanti ini melatih ya, melatih si operatornya dari PJK3 ya. Nanti kalau misalkan lulus, nanti ada SIU-nya, surat izin operator ya. Tuh. Baik itu juga nanti ini untuk yang baru dan juga yang perpanjangan ya, perpanjangan. Seperti itu. Nah, bukan hanya di perusahaan saja, tapi juga di Disnaker ya. Disnaker itu juga bertanggung jawab untuk mengawasi ya. Baik itu nanti kabupaten, tingkat kabupaten atau kota, kemudian nanti provinsi ya. Seperti itu.
Jadi ada pengawasan langsung lintas kabupaten atau kota, kemudian pengawasan langsung lintas provinsi. Dan yang paling terakhir itu sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Seperti itu. Nah, ini contoh lisensi ya untuk CU-nya, operator forklift. Nah, di sini contoh ya operator forklift nanti gimana. Ini ada berlaku sampai dengan berapa nanti ini pekerjaannya. Nah, kalau peserta mandiri tidak bekerja di perusahaan manapun akan tertulis operator forklift ya. Seperti itu. Ini modulnya ya, modulnya. Nah, ini angkat angkut ya, operator misalkan crane atau ini yang forklift ya, forklift sama juga. Ini forklift. Nanti ada dilihat jenisnya ini nanti dispesifikkan ya. Forklift atau tower crane itu bisa. Tuh. Nah, ini ada beberapa rujukan ya. Ya mungkin banyak ya, tapi bisa dijadikan ini ya, bacaan. Terutama kalau yang tertarik dengan K3 angkat angkut atau yang mekanik ya. Mekanik angkat angkut dibagi dua ya, angkat angkut, kemudian yang pesawat tenaga dan produksi. Nah, ini yang menantang ya untuk yang ISGOT ini ya, International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. Ini Anda juga membahas di sini juga. Nah, ini keren ya. Ini saya sebenarnya presentasi saya ini umum ya. Tapi kalau yang mau khusus, ya, saya rekomendasikan beberapa referensi seperti ini. Baik, demikian materi untuk minggu ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bisa diaplikasikan nanti di tempat kerja nanti ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan di WhatsApp ya. Oke, terima kasih.